Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rahayu Wijayanti dari Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Jakarta. Kedengeran nggak Nisa? Yang lain semua kedengeran nggak? Nggak ada. Siapa nyari siapa di mana sih? Kedengeran nggak semuanya? Oke, aku lanjutin ya. Tapi gue udah save and return. Soalnya tadi gue diajarinnya save and return. Di sini saya ingin sedikit memberikan informasi tentang smart time management atau mengatur waktu dengan baik. Sebelumnya pastikan kalian semua pasti pernah kan ngerasa kayak gak bisa gitu ngatur waktu dalam organisasi misalnya, atau dalam hal pekerjaan ngerjain tugas gitu kan. Nah di sini saya ingin memberi tips atau penjelasan tentang mengatur waktu dengan baik. 3.30 yang live bukan? Yaudah gue ke situ ya. Nah di sini ada learning objective. Ketika menyelesaikan modul program ini, peserta akan mampu menemukan konsep-konsep kunci yang berhubungan dengan pengelolaan waktu serta memiliki kemampuan untuk yang pertama, mampu mengidentifikasi hal-hal sulit untuk mengatur waktu secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, sebelumnya mohon maaf ya kalau misalnya suaranya itu berisik atau putus-putus. Nah lanjut, yang kedua, memahami bahwa waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Oke, dilanjut. Bang. Ya Allah, salah lagi. Turun tuh. Turun. Ya Nisa, menghubungi kembali. Mohon maaf ya, koneksinya hilang. Bisa menghubungi kembali. Sebentar ya, maaf. Mohon maaf. Tes. Jangan ada yang menghilang dulu ya. Oke, kembali lagi bersama saya Dwi Rahayu Wijayanti. Kedengaran nggak suaranya? Oke, lanjut ya. Nah, di sini di learning objective itu mampu melakukan skala prioritas pekerjaan dan menyelesaikan sesuai dengan target. Yang kedua, memiliki kesadaran bahwa pengaturan waktu yang buruk berdampak pula pada penyelesaian tugas nih. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengerjakan tugas tapi kalian teman-teman nggak bisa mengatur waktunya dengan baik, akan berdampak buruk juga nih pada penyelesaian tugas kalian. Apa misalnya menumpuk gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, definisi waktu. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Tuh. Nih, definisi waktu. Waktu adalah hal yang paling berharga yang kita miliki. Dalam organisasi ini, waktu harus dikelola secara efektif gitu.
kayak teman-teman nih kan, teman-teman pasti kan ikut organisasi ya. Nah, di dalam organisasi ini sebaik mungkin waktu itu dikelolanya secara efektif. Nah, waktu tidak dapat disimpan untuk digunakan nanti. Pasti teman-teman tahu kan maksudnya. Waktu itu nggak bisa disimpan gitu tuh, nggak bisa disimpan dulu gitu atau buat jangka waktu masa depan nanti gitu. Masih pada dengerin gak sih? Oh, next ya. Nah, di sini time for life. Yang pertama untuk diri sendiri, keluarga, sosial, dan pekerjaan. Nih, di sini ada keuntungannya nih untuk mengelola waktu dalam berorganisasi. Yang pertama ini bisa meningkatkan produktivitas yang juga meningkatkan penggunaan waktu individu secara maksimal. Yang kedua, munculnya keuntungan bagi organisasi dengan penggunaan SDM ataupun sumber daya lainnya. Dan yang terakhir, keterkaitan yang baik dari setiap aktivitas pekerjaan terhadap batas waktu dalam pengorganisasian penugasan. Nih, ada juga nih keuntungannya ya. Mengurangi stres terhadap tekanan penyelesaian tugas dengan tindakan yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi pengelolaan waktu dalam organisasi yang baik ini bisa mengurangi stres terhadap tekanan penyelesaian tugas dengan tindakan yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dan prestasi kerja yang baik dengan tepat waktu, menyelesaikan janji terhadap pelanggan. Dan yang terakhir, pengembangan perencanaan dan pengawasan bisnis sistem yang berbasis kepada dasar pengaturan waktu. Nah, di sini dalam mengelola waktu yang baik, dia juga memiliki aspek penting. Aspek pentingnya itu ada 5. Yang pertama, planning and goal setting. Yang kedua, managing yourself. Yang ketiga, dealing with other people. Yang keempat, your time. Yang kelima, getting result. Di sini Alfi bertanya ya, aspek yang paling penting itu yang mana? Nah, menurut saya yang paling penting itu managing yourself, karena kita tuh harus memanage diri kita sendiri dulu untuk mengelola waktu dengan baik gitu. Kalau misalnya dari diri kitanya sendiri aja nggak bisa mengelola waktu, gimana bisa mengelola waktunya untuk tim gitu. Seperti itu Alfi. Nah, di next ya. Di sini ada kebiasaan pokok untuk pengelolaan waktu yang baik. Yang pertama itu bekerja dengan prioritas yang ditetapkan. Jadi tuh kita tuh dalam bekerja harus memprioritasin dulu yang mana sih yang paling utama, yang benar-benar harus kita kerjain deh. Nah, yang kedua tahu kemana waktu yang digunakan. Nah, di sini tuh maksudnya kayak kita tuh tahu nih waktu yang harus kita gunain tuh apa. Jadi tuh nggak buang-buang waktu gitu. Nah, yang ketiga ini tetap fokus pada hasil akhir. Jadi dalam mengerjakan sesuatu kayak mengerjakan tugas nih teman-teman, jadi kita tuh harus fokus pada hasil akhirnya. Jadi nantinya tuh kalau misalnya kita fokus pada hasil akhir, jadi hasil akhirnya kita itu baik, bagus. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang ini waktu ini dikategorikan menjadi ada dua. Yang pertama waktu cepat, yang kedua waktu lambat.
Waktu cepat itu ketika diserap dalam menikmati pekerjaan. Jadi kalau misalnya kita dalam bekerja, kita tuh enjoy gitu dalam pekerjaan kita. Nah, itu namanya waktu cepat. Nah, jadinya waktunya tuh terasa cepat gitu. Nah, waktu lambat itu tuh bila bosan pada saat sedang bosan dengan pekerjaannya. Jadi kayak misalnya lu tuh jenuh gitu dalam pekerjaan, dalam menjalani tugas. Nah, itu yang disebut waktu lambat. Sampai sini suara saya masih kedengeran kan? Kalian masih mendengarkan, jadi pendengar yang baik kan? Duh, waktunya udah sore nih ya. Belum sholat zuhur lagi. Kalian sampai sini masih berpuasa tidak? Semangat ya ngerjain tugas Papa Tono. Saya lapar. Semangat. Oh iya, kita ngerjainnya jangan sambil serius-serius banget ya. Karena serius-serius banget nanti ngantuk. Ini Linda dan Alfi masih ada? Wih, masih. Salam empower, yo. Masih Bu Ayu. Oke, kita lanjut yuk. Nih, 4 tahapan pengelolaan waktu. Yang pertama, catatan dan daftar pustaka. Nah, ini maksudnya tuh pengakuan tuntutan energi dan waktu. Nah, yang kedua ini kalender dan buku agenda. Nah, ini penjadwalan dengan beberapa fokus pada masa depan. Jadi kayak bisa jadi kayak kita tuh untuk mengelola waktu yang baik, kita tuh kayak jadwalin tuh kayak di kalender. Suka kan kalian di kalender kayak tanggal segini kita harus maksudnya deadline-nya tanggal segini. Nah, kita bunderin di kalender gitu. Nah, kalau prioritas berbanding dengan nilai relatif dari kegiatan. Jadi kayak di kegiatan ini nih kita tuh menjadwalin dulu nih apa sih yang harus kita prioritasin terlebih dahulu gitu. Jadi mana yang harus dikerjakan dahulu sama yang bisa belakang-belakangan. Nah, ini ada yang terakhir, ada 4, manajemen diri. Itu kesadaran bahwa waktu tidak dapat dikelola. Tuh. Next. Nih, di sini ada manajemen berbasis waktu. Yang pertama ini fokus pada waktu dan sumber daya. Yang kedua, analisa tujuan dan sasaran. Yang ketiga, analisa prakerja. Please jangan ada yang nanya di bagian sini, please. Oke, kita lanjut ya. Aduh, kalian sama gak sih sama yang saya rasakan? Ini di kolom obrolan saya kok sepi banget ya. Nah, untuk memanage waktu, kita perlu juga melihat poin-poinnya nih. Yang pertama, apakah waktu yang diberikan untuk menyelesaikan rencana realistis bagi individu atau tim? Nah, yang kedua, dalam upaya mencapai hasil adalah efisiensi penggunaan kegiatan dari waktu yang tersedia. Nah, lo ada yang hilang nih. Anissa, where are you? Sebentar ya, kita tunggu teman saya dulu. Anissa, coba kita panggil 3 kali. Anissa. Kita masih sabar menunggu Anissa Febrianti. Mungkin Anissa sinyalnya kurang baik. Alfi, Dinda, Linda,
Apakah sinyal kalian baik-baik saja? Apakah Nisa sudah join with us? Dan jawabannya belum. Di kampus yang tadinya rame sekarang jadi sepi. Nisa belum join ya. Sabar ya teman-teman. Apa mau kita lanjut aja? Ulang lagi sih, dia ulang lagi deh. Ah iya. Sekian aja ulang lagi. Kenapa emang? Dia malah ngerekam di PPT kok belum merekam di video, di Gnomio. Maksudnya? Makanya pakai es krim tapi caranya jangan sampai gitu. Berarti pakai es krim saya di PPT kosong. Aduh, Dinda hilang. Aduh, semangat untuk teman-teman yang lainnya ya. Semoga PPT kita ke-save. Aduh, semangat. Semoga puasa-puasa kita mengerjakan tugas, semoga menjadi dapat pahala. Oke, Dinda kembali lagi. Sekarang tinggal Anissa Febrianti. Waduh, nggak bisa gambar webcam. Udah berapa menit tuh? Apa mau kita lanjut? Tapi lebih baiknya kita nunggu dulu ya sebentar teman-teman. Atau enggak kita lanjut deh ya. Yang terakhir nih untuk tim, bagaimana waktu yang tersedia digunakan untuk menghasilkan hasil yang optimal. Tuh. Next. Enggak ada. Ulang lagi. Jadi save as bukan save as gitu. Nah, untuk slide yang ini kita nunggu teman kita dulu ya yang belum bisa join. Dinda nanya nih, ini tutor kita si Wijay masih semangat gak? Wah, alhamdulillah masih semangat. Sekarang sih semangat, nggak tahu deh nanti. Dinda masih semangat tidak? Kayaknya seger banget, pasti nggak puasa. Tuh kan? Nisa udah bisa belum? Oh my god. Ya udah. Coba dulu deh save as. Di Nisa, sini ada berarti perbedaan PPT-nya kosong. efektivitas Buat yang screen-nya dan doang ya? efisiensi. Kalau efektivitas melakukan hal yang benar. Kalau efisiensi Dulu supaya nggak salah melakukan hal yang benar dengan benar. Oh iya, maaf pemirsa, karena saya mengerjakannya di kampus, jadi suara-suara bising terdengar. Maaf ya permisa teman-teman. Nih perbedaan efektivitas dan efisiensi. Kalau efektivitas itu melakukan hal yang benar. Kalau efisiensi itu melakukan hal yang benar dengan benar. Kita next yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada nih perbedaannya sibuk versus bekerja yang produktif. Nah, di sini nih ada permasalahannya juga nih. Nah, permasalahan yang pertama itu masalah penundaan nih. Kita kan sering banget ya menunda-menunda pekerjaan. Nah, itu tuh sebenarnya nggak baik karena semakin kita menunda itu pekerjaan, semakin banyak pula pekerjaan yang menumpuk. Tuh, nah solusinya daftar semua tugas yang sedang Anda tunda. Jadi kayak misalnya Anda tuh ingin menunda pekerjaan yang ini dulu nih. Jadi Anda ada daftar dulu nih di agenda. Jadi Anda tuh nggak tahu gitu tugas apa aja yang lagi Anda tunda. Jadi Anda tidak lupa gitu teman-teman. Nah, permasalahan yang kedua ini menetapkan tujuan yang tidak menantang. Jadi kayak misalnya nih kita dapat tugasnya 3. Nah, kita ini
netapin dulu nih, misalnya tugas 1A, tugas 1 kurang menantang gitu. Terus kita ngerjain dulu nih tugas 2 dan tugas 3. Nah, tugas yang tidak menantang ini terakhir. Gitu loh, teman-teman. Boleh saya next? Teman-teman, boleh saya next? Please jawab gue. Oke, boleh. Next. Nih, di sini nih cara menangani banyak pekerjaan. Kita kan suka kayak di kampus banyak gitu kan tugas-tugas. Terus kita tuh kayak bingung gitu kan, galau. Duh, tugas banyak banget sih, dan akhirnya kita cuma ngeluh tanpa kita mengerjakan tugas itu. Nah, di sini gue mau ngasih tahu nih cara menangani banyak tugas. Yang pertama ini ngerjain tugasnya itu jangan panik, kayak deadline 2 hari lagi. Nah, kita tuh ngerjainnya panik gitu kan. Nah, kalau ngerjain pekerjaan yang panik itu bisa hasilnya tuh kayak buruk gitu, terburu-buru, atau nanti ada yang tertinggal gitu. Jadi saya saranin jangan bekerja dengan panik. Nah, yang kedua, menjauhlah dari hal yang membuang waktu. Kayak di sini kita lagi ada tugas, terus sebisa mungkin deh kita tuh jauh-jauh dari hal-hal yang bisa membuang-buang waktu. Kayak contohnya main gitu. Itu kan nggak penting ya. Cuma bisa emang sih kita happy, tapi kita nggak menghasilkan sesuatu gitu. Nah, yang ketiga, memperkirakan waktu sebaik-baiknya. Nah, sebelum kita mendapatkan tugas nih, atau sesudah mendapatkan tugas, kita tuh bisa gitu memperkirakan waktu sebaik-baiknya. Kayak hari ini gue harus kayak target gitu loh, kayak hari ini gue harus kelar nih ini tugas gitu. Memperkirakan waktu sebaik-baiknya. Itulah kurang lebih. Next ya. Nah, gimana sih caranya? Nah, Dinda, teman kita nanya nih, Dinda, gimana sih caranya memperkirakan waktu sebaik-baiknya? Oh ya, sebelum menjawab, teman kita Nisa belum join ya? Duh, teman kita Nisa webcamnya nggak bisa nih. Gimana dong ya? Apa kita lanjut aja? Tapi kalau kita lanjut nanti teman kita nggak paham. Ya, lobet lagi. Aduh, MacBook saya lobet, teman-teman. Aku lama-lamain. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya. Masih semangat dong. Aduh, bentar ya. Nah, udah kan tadi saya sudah menjelaskan tuh cara menangani banyak tugas, banyak pekerjaan, baik di organisasi maupun tugas kelas. Next ya. Bisa belum bisa juga? Oke. Nih, di sini ada tugas mendesak dan tugas penting. Nah, tugas mendesak ini asumsikan penting karena mereka menuntut perhatian. Kayak emang sih semua tugas ini penting semua kan, nggak mungkin nggak ada yang penting. Tapi dilihat dari kayak deadline-nya, mungkin kayak ada tugas yang mendesak harus kita cepat kerjain gitu. Nah, itu namanya tugas mendesak. Jadi tuh kalau tugas mendesak itu membutuhkan perhatian gitu. Kayak dia tuh pengen diperhatiin gitu, seperti Dinda gitu.
Aduh, aku haus. Semangat, 3 jam lagi. Nah, di sini ada tugas penting. Biasanya memiliki jangka panjang kayak tugas penting ini kayak bisa jangka panjang kayak mungkin deadline-nya panjang gitu. Jadi tugasnya itu nggak cuman nggak cuman 2 atau 3 hari gitu. Jadi jangkanya itu panjang. Nah, di sini ada prioritas. Nah, prioritas ini pasti kalian tahu kan, prioritas itu kayak hal yang diutamain gitu. Nah, di sini prioritas ini tujuan utamanya itu kayak untuk menghindari krisis. Jadi maksudnya krisis ini kayak mungkin menghindari kayak penundaan gitu. Jadi harus diprioritasin dulu. Nah, untuk melakukan ini, maka Anda harus jadwal prioritas Anda sebagai lawan untuk memprioritaskan jadwal Anda. Jadi tuh kita tuh harus menjadwalin dulu nih prioritas kita. Terus kita lawan deh. Si prioritas ini kita lawan. Soalnya kan kadang kita males ya sama tugas gitu. Nah, sebaiknya kita jadwalin tuh. Aduh, makin gak nyambung ya jawabannya. Oke, kita next aja ya. Nah, di sini ada bekerja reaktif dan proaktif. Kalau bekerja reaktif itu berkonsentrasi untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kayak misalnya target lah. Nah, kalau kita memiliki target, nah caranya itu bekerja yang reaktif. Nah, bekerja reaktif itu kayak pertama menangani rutinitas sehari-hari. Kayak pasti kan kalian kayak rutinitas sehari-harinya tuh kayak kuliah, terus apa lagi ya, dalam berorganisasi. Nah, itu yang dinamakan bekerja reaktif karena berkonsentrasi untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua, berurusan dengan hal yang mendesak. Kayak hari ini nih kita kan lagi kayak mengerjakan sesuatu yang mendesak kan, kayak besok diharuskan mengumpulkan deadline. Nah, ini yang kita lakukan, ini namanya bekerja yang reaktif. Yang ketiga, menyelesaikan hal yang krisis, dan yang keempat, menangani usulan. Mungkin segitu. Masih ada yang ingin ditanyakan mengenai bekerja reaktif? Saya siap menampung. Alfi, Linda, Dinda, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Untuk teman kita Nisa belum bisa join ya dia. Kasian gak ada sinyal. Linda nanya nih ya, maksudnya jelaskan lagi dong, kurang ngerti ya, yang maksudnya hal yang krisis tuh kayak menyelesaikan hal yang krisis. Nah, kayak krisisnya di sini itu apa ya, kayak menyelesaikan hal yang mungkin yang bisa dibilang kayak tidak diprioritasin gitu, jadinya kan tertunda tuh. Nah, terus kita selesain deh nih hal yang tadi sesudah diprioritasin. Ngerti nggak Dinda? Mungkin ada yang ingin menambahkan? Alfi, Linda? Nah, si Linda nanya nih, minta tips supaya kita bisa mengerjakan semua pekerjaan dengan waktu seminim mungkin dong. Kayak tadi kan udah saya jelaskan ya,
kita ini misalnya kita dapat tugas banyak ya. Nah, kita ini harus nulis nih di agenda kayak dipisahin tuh tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan tugas mana yang mungkin yang lebih mudah gitu. Nah, mungkin di setiap tugas itu kan banyak ya deadline-nya, atau yang mungkin ada yang deadline-nya sehari lagi, 2 hari lagi, nah gitu. Nah, terus kita ini kerjain dulu nih yang tugasnya itu benar-benar mendesak gitu. Nah, terus tadi juga ada kan di kita lihat ya di slide sebelumnya tadi ada tuh nih cara menangani banyak pekerjaan kayak tadi kan si Linda nanya ya gimana sih bisa mengerjakan semuanya dengan waktu seminim mungkin. Yang pertama itu kita tuh ngerjainnya jangan panik, kayak let it flow aja gitu. Nah, terus menjauhlah dari hal yang membuang-buang waktu gitu. Karena kita pengen kan ngerjain sesuatu hal yang waktunya seminim mungkin gitulah kalau bisa. Nah, solusinya itu kita menjauh dari hal yang bisa membuang-buang waktu, kayak contohnya main-main atau hang out with your friends. Aduh, saya mulai gila, ya Allah, tolong hamba ya Allah. Nah, gitu Linda. Insya Allah deh kalau misalnya Linda bisa mengatur waktu dengan baik, menjauh dari hal-hal yang bisa membuang waktu, insya Allah kita bisa mengerjakan tugas-tugas dengan waktu yang sangat minim. Nah, kita tadi sudah sampai mana ya? Nih, kita kan tadi udah ngebahas ya di bekerja reaktif. Sekarang kita lanjut ya ke bekerja proaktif. Nih, bekerja proaktif itu maksudnya berkonsentrasi pada membuat sesuatu yang terjadi. Nih, yang kayak pertama mengembangkan rencana dan jadwal gitu. Pasti kan teman-teman punya ya rencana gitu, suatu rencana atau jadwal. Nah di bekerja proaktif ini mengembangkan si rencana ini nih. Kita punya rencana, kita ingin mengembangkannya nih. Mengembangin supaya rencana ini terwujud. Nah, ini yang dinamakan bekerja proaktif. Dan yang kedua, fokus pada tugas utama. Jadi kita tuh harus fokus nih pada tugas awal kita gitu. Tugas yang nantinya itu kalau bisa diterbelakangin dulu. Yang ketiga, mencapai target. Nah, sama nih kayak yang dimaksud kayak mengembangkan rencana dan jadwal. Kayak kita punya rencana, terus kita otomatis setelah kita mempunyai rencana, kita pasti punya target dong untuk kita menggapai targetnya ini pasti kita memiliki tahap-tahap kan. Nah, tahap-tahapnya ini yang dimaksud pekerja proaktif. Nah, yang terakhir mengelola tugas atau pekerjaan. Tuh. Nah, mengelolanya di sini tuh kayak mungkin mengelola waktu yang sebaik mungkin gitu. Jadi tugas kita atau rencana kita bisa terwujud dan sesuai target. Nah, lanjut ya. Nah, di sini ada cara yang paling efektif untuk mengantisipasi dan mencegah krisis waktu nih. Yang pertama, menetapkan tenggang waktu dan batas toleransi. Jadi kalau kayak misalnya kita punya tugas nih, kita tetapin dulu nih tenggang waktunya, kayak mungkin sekatnya tugas satu ke tugas yang lainnya itu mempunyai sekat, jadi kitanya tuh nggak bosan gitu, nggak jenuh gitu. Otak kita juga kan pasti butuh istirahat kan teman-teman. Nah, yang kedua, menggunakan target sementara pada tugas dalam rangkaian waktu kerja Anda. Kayak kita punya rencana nih. Nah, rencana ini kita harus punya tuh target sementaranya, kayak minggu kedua kita harus misalnya selesaiin dulu nih bab 1. Nah, itu kan namanya target sementara ya. Waduh, saudara siapa nih yang hilang nih? Alfi. Saudara Alfi, where are you?
Kayaknya WiFi ID-nya mulai agak lemot ya. Tunggu ya, kita tunggu saudara Alfi dulu ya untuk join with us. Dari tadi kita ngerjain di sini banyak banget yang ngeliatin, bingung kali ya. Ini orang ngerjain apa coba? Saudara Alfi, apakah sudah bisa bergabung? Sepertinya belum. Linda, masih semangat Linda? Linda rumahnya jauh nih di Bekasi. Nanti pasti pulangnya macet. Ya kan? Semangat. Kalau Dinda rumahnya di mana sih Dinda? Kalau saya boleh tahu. Aduh, Alfi, mana sih Alfi? Alfi, Nisa, teman-temanku mana? Kita lanjut aja ya. Untuk mempersingkat waktu. Nih, yang tadi kan menetapkan tanggungan waktu ya. Terus yang kedua menggunakan target sementara. Udah saya jelasin. Yang ketiga membuat jadwal sehingga menjadi hal yang realistis. Kayak banyak kan tuh rencana-rencana kita, banyak kayak planning A, planning B, planning C. Nah, kalau tanpa kita sadari itu kadang ada ya planning kita yang gak kita laksanain gara-gara terlalu fokus gitu untuk planning A, planning B. Makanya kita jadwalin agar planning A dan planning B dan planning C kita tercapai semua gitu teman-teman. Ngerti nggak? Sama siapa? Iya, banyak banget yang ngeliatin. Pakai lipstick dulu ya biar kelihatannya cerah gitu. Pak Judi. Wih, Alfi, welcome to my apa ini ya? Megenomium. Oke, lanjut ya. Oh iya, welcome to Ayu Class. Dude Class, abis Dude Class. Jangan dong. Di sini kelasnya lagi membahas mengatur waktu dengan baik. Oke, dilanjut ya slide-nya berikutnya. Nah, di sini saya mau nanya dong. Tahu nggak sih perencanaan itu apa? Dinda, Alfi, Linda tahu nggak perencanaan itu apa? Coba aku mau nanya dong, tapi jangan sesuai yang di PPT ya. Mungkin kalian tahu gitu arti lainnya. Nggak tahu. Sesuatu yang sudah direncanain betul-betul. Mungkin Linda. Kita ngabuburitnya produktif ya. Oke. Ingin menjelaskan nih apa sih itu perencanaan. Kayak perencanaan itu kan sebuah peta atau peta jalan yang ditetapkan sesuai waktu yang sesungguhnya untuk mencapai tujuan atau serangkaian tujuan melalui penggunaan sumber daya yang ditetapkan. Jadi kayak perencanaan itu bagan ya reconnecting. Sebentar ya teman-teman, ada kesalahan teknis guys.
reconnecting lagi. Lu bisa tapi kan masuk. Connecting tapi Masuk langsung yuk. Kalau gua kagak gini aja terus. Iya. Bilang lu ngomong dah. Dapat kabar tadi saudari bisa hilang sinyalnya. oh iya teman-teman, Belum nggak ya, ada belum. kan yang kayak oh ya belum. Maksudnya kenceng. Waduh menghubungin nih. Iya reconnecting. Nggak ada tulis kan ya di sini. Nih dia jalan nih. Tadi kagak sama sekali. Ini kenapa bisa? Salah. Bentar ya, sebentar. Aduh, kenapa nih? Aduh, Nisa, gue juga nggak bisa lagi. Hebat sih dia. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Baru 5 menit dah. Hmm? Baru 5 menit. Enggak, tinggal 5 menit. Bisa nih. Tes. Yeay, kembali lagi bersama Ayu. Yang bug. Iya, akhirnya kita berlima. Nisa, welcome. Hai. Nah, di sini mau bahas ya perencanaan itu apa. Tadi kan udah ya ada saya jelasin. Perencanaan itu sebuah peta jalan yang ditetapkan sesuai waktu yang sesungguhnya untuk mencapai tujuan. Next ya. Nah, pendelegasian apa sih? Jadi dia nanya ya. Keuntungan dan hambatan dalam pendelegasian bagi diri untuk bagi diri Anda. Jangan ada yang nanya di bagian sini ya. Iya. Apa-apalah. Apa-apa sih nanya. Apa-apa nanya aja. Nah, bagi diri Anda ini keuntungan itu yang pertama hemat waktu, bisa mencapai lebih, mungkin kayak mencapai target itu enggak, malah kadang kayak target kita A, tapi ternyata kita bisa nih mencapai lebih dari A. Yang ketiga, meningkatkan nilai Anda, mungkin nilai kehidupan kali ya. Nah, kalau untuk tim, teamwork, maksudnya kerja dengan tim. Yang kedua, bebas kerja seimbang. Yang ketiga, komunikasi berjalan dengan baik. Jadi di timnya komunikasi baik. Lanjut ya. Nah, hambatan yang muncul ini yang pertama tuh kayak takut gagal. Jadi kebiasaan dari kita itu sebelum kita membuat rencana atau menjalankan rencana kita itu kayak awalnya tuh kita kayak takut gagal gitu, kayak bisa nggak ya mencapai target gitu. Nah, yang kedua, kemampuan Anda tidak sama dengan yang lain. Kayak, nah di tim kayak ini kayak ngebahas tim ya, kayak di tim ini kan setiap orang kan kemampuannya beda-beda ya. Jadi mungkin agak sulit untuk menyesuaikannya, menyamakannya gitu.
Yang ketiga, saya bisa lakukan lebih baik sendiri. Kadang nih kayak bahasa kasarnya sih mungkin egois ya. Kadang kayak kita kerjanya tim, tapi tuh maunya kayak gue bisa kok ngerjain ini sendiri gitu. Nah itu hambatan yang muncul biasanya. Sedangkan kita itu dituntut untuk teamwork. Jadi kerjanya itu per tim. Tuh. Next ya. Banyak orang. Lu nyari siapa? Dia udah Nah, reconnecting. Dia Rian kata Bentar ya teman-teman. Coba ke atas aja. Sinyalnya mungkin udah sore jadi Iya, ya. menghilang. Itu masuk ya? Itu udah masuk tuh. Nggak bisa tapi ntar nih. Bentar ya teman-teman. Mungkin karena udah sore jadi wifi-nya empot-empotan lemot. Kayak kita aja. Semakin sore tenaga kita terkuras. Jadi lemot. Pakai apa? Pakai apa? Bisa nggak? Pakai apa ya bang? Pakai hati. Nggak perih. Nggak perih. Enggak perih sumpah. Udah amat sih. Ada. Yeay. Welcome back to my Endut kelas. Dut Class. Tacap. Udah kan ya, saya ulangi lagi deh ya hambatan yang muncul yang sering terjadi gitu. Yang pertama takut gagal, yang kedua kemampuan Anda tidak sama dengan yang lain, yang ketiga saya bisa lakukan lebih baik sendiri. Tadi kan udah saya jelasin ya satu persatu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita next saja ya. Nah, 4 langkah agar Udah kelar ya berarti ya? 4 langkah agar proses pendelegasian itu efektif. Yang pertama, tentuin dulu tuh di mana kontribusi Anda yang paling dibutuhkan. Iya, rambut Bu Ayu. Yang kedua, membagi strategi bisnis Anda dengan tim. Kayak pastikan dalam teamwork ini kita tuh pasti sendiri memiliki strategi yang beda-beda. Nah, untuk mencapai tujuan itu kita kumpulin nih strateginya. Misalnya saya strateginya ini nyerang, main bola itu Maya. Awas gitu Dut, capek ngantuk gitu. Terus yang ketiga, fokus pada hasil. Jadi kita ini harus fokus pada hasil nih, jangan fokus. Jadi jadi kita itu nggak boleh terpecah belah, harus satu tujuan, yaitu hasil yang baik. Dan yang terakhir, lakukan tindak lanjut. Kayak mungkin misalnya kita udah fokus nih ke hasil yang pertama. Nah, kita harus lanjut nih untuk mencapai target yang selanjutnya gitu teman-teman. Lanjut ya. Nah, jadi kesimpulannya, jadikan kebiasaan Anda karena Anda adalah pemilik waktu dan penguasa waktu. Sekian dari kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, kita kan udah mau memasuki, masih lama sih, udah mau lebaran ya. Alangkah baiknya kita ini saling memaafkan satu sama lain. Mungkin saat kita lagi ngerjain tugas ada yang kesel sama ini, kesel sama itu gitu. Jadi saya pribadi ingin mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau sikap saya yang kurang mengenakan gitu teman-teman. Nah, sekarang kita tutup ya. Wassalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam empower. Berdayakan diri Anda.